Halo Foodpreneur Indonesia, welcome to podcast Q&A session Foodies Media Community. Food is the first F&B education platform in Indonesia. Ya, jadi teman-teman kuliner seluruh Indonesia, selamat datang di podcastnya Foodies Media Community. Nah, jadi di kali ini kita akan bahas Q&A, ya, tanya jawab yang banyak banget dikirimkan oleh teman-teman kuliner di seluruh Indonesia dengan berbagai topik, ya, tentunya berurusan dengan F&B atau kuliner, ya. Nah, oke, kita mulai aja, nggak usah panjang lebar. Mungkin 8-10 menit ke depan saya akan ngoceh. Nah, semoga jadi manfaat buat teman-teman juga, ya, tentunya di seluruh Indonesia gitu. Oke, nah sekarang kita mulai dari pertanyaannya Mas Toto, ya. Mas Toto dari Sumbawa. Wah, jauh banget ya Mas, ya. Saya kenal foodies dari mana, ya. Mas Rex, gimana sih cara memulai bisnis kuliner? Waduh, ini pertanyaan nih mungkin sudah jutaan kali ya. Enggak lah, berlebihan banget. Pertanyaan ini memang memulai bisnis kuliner itu gimana tuh memang benar-benar pertanyaan yang selalu ditanyain oleh banyak orang, ya, sebetulnya, ya. Karena memang unik, ya. Sebenarnya kalau ngejawabnya ngasal sih, ya, bisnis kuliner ya mulai aja. Besok cari lokasi dekat kampus, habis itu ya udah buka warung tenda dan beres. Atau punya rumah di dapur, kemudian create a product, ya, sebulan daftarin ke GoFood jadi Ghost Resto, ya, kemudian kita bisa mulai bisnis kuliner. Nah, that easy. Kalau bicaranya cuman soal memulai, ya, asal buka, ya, mungkin memulai bisnis kuliner itu adalah salah satu memulai bisnis yang paling mudah di dunia karena besok juga kita bisa jualan, ya. Nah, tapi kalau gimana sih kita bisa memulai dengan, ya, bisnis yang kemudian nanti lebih stable, kemudian bisnisnya bisa membesar, bisa dari cuman puluhan ribu omsetnya menjadi puluhan miliar, bahkan wow, amin gitu, ya. Nah, jadi ini yang kita harus bahas, ya. Tapi ya tentu detail-detailnya banyak sekali, ya. Nah, sekarang saya bahas dulu gimana sih mulai bisnis kuliner. Di satu kesempatan di blog saya udah pernah nulis sebetulnya, ya. Ada 10 golden rule, ya. Ingetin, ya, 10 golden rule untuk memulai bisnis kuliner. Nah, ini jangan sampai enggak diperhatikan poin-poinnya, ya. Nah, golden rule yang pertama tuh apa sih? Ya, mulailah bisnis kuliner dari sesuatu yang udah laku, ya. Catat baik-baik, sudah laku, ya. Jadi jangan memulai bisnis kuliner dari, ya, kuliner atau produk-produk yang orang juga bingung, ya, mau beli ini produknya apa, mau makan ini bener enggak, ya. Contoh apa? Banyak contoh, misalnya kita mau jualan sate taichan tringgiling atau misalnya dimsum tawon steam, wah, terus apalagi, ya, misalnya macam-macam lah, kebab onta misalnya. Ya, jadi unik sih gitu. Jadi keren juga kelihatannya, tapi apakah bisnisnya sustain? Apakah orang akan beli dalam jangka panjang? Apakah orang akan beli terus? Nah, ini terlalu beresiko kalau buat teman-teman yang baru akan memulai bisnis kuliner. Jadi saran saya, ya, nomor 1, cari yang udah laku. Yang udah laku tuh apa sih? Ya, nasi goreng, ayam goreng, soto, nasi padang, kopi, minuman, kemudian warteg, apa aja deh yang udah laku, sehingga kita nggak perlu capek untuk melakukan validasi bisnisnya, ya. Nah, udah keluar duit lagi mau validasi, jadi cari ada yang udah laku. Nah, nanti kalau sudah ketemu misalnya, oke, gue mau jualan ayam goreng nih, misalnya ayam geprek. Nah, golden rule yang kedua yang paling penting setelah kita memutuskan mau jualan ayam geprek misalnya, ya, apa itu? Contoh misalnya, ketika beli ayam geprek, golden rule nomor 2 adalah berilah nilai tambah atau nilai jual ke bisnis yang kita akan jalanin. Jadi misalnya contoh saya dulu, saya mau jualan Indomie. Kenapa? Karena semua orang makan Indomie di Indonesia ini. Oke. Kemudian karena semua orang makan Indomie, kira-kira Indomie kayak gimana yang gue jual, ya? Nah,
Oke, Indomie yang di dalamnya ada internet, Indomie yang di dalamnya bisa selfie, Indomie yang di dalamnya ada kopi, kemudian Indomie di dalamnya bisa main-main Uno dan segala macam, kemudian Indomie yang karyawannya menyambut dengan gaya-gaya restoran. Nah, sehingga muncullah warung abnormal. Nah, paham ya? Jadi kita kasih nilai tambah di bisnis kita. Ya, misalnya saya mau jualan ayam geprek, kita create varian apa kayak yang belum ada gitu ya. Misalnya sambal jalapeno dari Brazil misalnya, kemudian sambal wasabi dari Jepang. Jadi sambalnya tuh bukan lagi cuman sambal misalnya sambal domba atau sambal taichan atau sambal mata atau apa, tapi create something yang berbeda. Dulu ketika saya create abnormal, saya tambah tuh Indomie saus telur asin misalnya, Indomie sambal mata, yang which is akhirnya itu malah jadi booming ya. Udah banyak banget yang ngikutin, padahal zaman dulu nggak ada nilai tambah seperti itu. Nah, itu nomor 2 ya, jadi kasih nilai tambah. Yang ketiga apa? Yang ketiga golden rule-nya adalah ketika mau mulai bisnis kuliner, beranilah bermimpi besar. Jangan cuman mikir gimana besok lah, kita jalanin dulu aja lah. Nah, ini nih biasanya bikin bisnis kayak begini nih yang gak berkembang akhirnya. Jadi kita harus berani berpikir besar, tetapkan angkanya, kemudian kita gila-gilaan kerja keras di dalamnya ya. Nah, keempat apa golden rule-nya? Keempat, mau bisnis apapun, nomor 4 ini paling penting. Pelajari ilmunya, pelajari marketing, pelajarin operasional, pelajarin tentang keuangan, SDM dan segala macam. Karena kunci dan gerbang sukses dalam setiap bisnis salah satunya yang terbesar adalah ilmu ya. Nah, yang kelima apa nih? Yang kelima, kalau udah mikir gue mau jualan geprek nih, atau gue mau jualan kopi nih. Nah, cari benchmarking. Ya, benchmarking itu apa? Pembanding. Misalnya gue mau jualan kopi, model-modelnya kayak Janji Jiwa atau Kulo misalnya. Nah, pelajarin tuh Janji Jiwa. Gimana sistem franchise-nya, gimana sistem marketingnya, produknya jual apa aja, berapa capex, capital expenditure atau modal awal untuk bukanya. Kalau perlu beli franchise-nya dulu untuk dipelajarin. Nah, sehingga nanti kita dapat gambaran menyeluruh tentang bisnis yang kita mau jalanin. Oke? Cari benchmarking nomor 5. Yang keenam apa? Yang keenam, saran saya sih jangan sendirian, berkolaborasi. Cari 1, 2 atau 3 orang di mana kita berkolaborasi ngerjain. Zaman sekarang nih ya, kalau mau speed, mau kenceng, mau ganas di lapangan, susah banget sendirian. Karena bisnis itu banyak banget pekerjaannya. Bisnis kuliner itu jangan dianggap gampang ya. Mulai dari operasional, produksi, nanti marketing, itu benar-benar pekerjaan yang nggak pernah selesai sebenarnya ya. Oke, yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah kalau udah siap benchmarking, produk sudah siap, nilai tambah udah siap, udah jerumusin diri. Istilahnya kalau ada kolam renang, cebur, bisa atau nggak bisa berenang, pokoknya udah disiapin dulu, udah latihan, udah habis itu ya udah ikut aja lomba renangnya. Kalah menang tuh urusan belakangan. Udah, bisnis bukan soal kalah menang, tapi bisnis adalah soal bagaimana kita menciptakan nilai tambah, menciptakan revenue, menciptakan omset, menciptakan profit yang membuat kita bisa sustain menjalani bisnis ke depannya. Ya, itu nomor 7 ya. Nomor 8, siapin mental. Ya guys, to be honest ya, sudah jalanin 6 tahun bisnis. This is the mindset and mental game ya. Ada momen-momen dimana kita stres banget nanti, ada di momen-momen dimana kita happy, ada momen dimana pokoknya kesel banget lo, kayaknya lo udah mau berhenti aja dari dunia bisnis ini, pengen udah gue balik kerja lagi lah atau apalah gitu. Nah, ini siapin ya hal-hal mental gini, karena this is not easy game ya, this is hard game ya, tapi worth it untuk kita jalanin, dan insya Allah selalu ada jalan untuk sukses di dalam menjalankan bisnis ini ya. Nah, nomor 9 apa? Nomor 9, ini saya saran pribadi ya, artinya jadikanlah ketika kita mau memulai bisnis itu ya niat ibadah. Any kind of religion you are lah ya, saya ngomongnya gitu. Karena kalau udah dijadikan niat ibadah,
mau susah, mau gampang, mau mudah, mau banyak cobaan, mau rugi, mau untung, lu nggak akan merubah apa-apa. Yang merubah adalah hati lu dan niat lu akan menjadi lebih baik lagi, guys. Dan it's sesuatu yang akhirnya bikin lu tenang gitu ya, bikin lu enjoy, bikin lu bisa nikmati apa yang lu jalanin, nggak stres dengan numbers, nggak stres dengan wah gila nih angka gue, duit gue nggak ada dan segala macam, atau duit gue kebanyakan sehingga gue gaulnya jadi salah. Karena kenapa? Niatnya udah salah. Jadi ya my suggest jadiin nilai ibadah kalau mau jalan bisnis ya. So yang ke-10 apa yang terakhir golden rule-nya, have fun dan enjoy. Guys, believe me, this is never ending game. Ya, this is hard game, stress. Ya, pusing jalaninnya. So have fun dan enjoy aja. Ya, take your time, setahun sekali misalnya pergilah jalan-jalan 2-3 hari. Kalau weekend, take your time with your family. Kalau malam ya take your time with your friend, ngopi dan segala macam ya. Not everything for numbers our life ya. Make lebih yang meaningful ya. Meaningful tuh apa? Ya jalanin hidup dengan lebih enjoy lah ya. Jalanin bisnis dengan lebih enjoy. So nggak panjang memang ya, tapi semoga ini bisa jadi manfaat buat teman-teman. Kita ulangin lagi ya 10 golden rules kalau mau mulai bisnis tadi. Mulai dari sesuatu yang udah laku, nomor 1. Nomor 2, kasih nilai tambah dan nilai jual. Nomor 3, bermimpilah besar dan tetapkan angka. Nomor 4, pelajari ilmu bisnisnya walaupun sulit. Nomor 5, cari benchmarking. 6, jangan sendirian, kalau bisa berkolaborasi. Nomor 7, nyemplung aja pokoknya. Nomor 8, siapin mental dan mindset. 9, jadiin niat sebagai ibadah. 10, have fun and enjoy. So, thank you buat teman-teman kuliner semua. Semoga ini ada manfaatnya. Ajak semua teman-temannya ya join di Telegram channel Foodies Media Community. Jadi di search aja di Telegram channel Foodies Media Community, karena kita bakal update harian, podcast, artikel, apapun yang berguna buat teman-teman sehingga teman-teman bisa mempelajari bisnis kuliner dengan lebih detail, dengan lebih lengkap, sehingga kita bisa menjalani bisnis dengan lebih baik. So, salam foodies, salam kuliner Indonesia.